Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf, saya duduknya di atas. Padahal kalau ada meja kecil kayak gitu, enakan meja kecil biar di bawah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf lagi. Duduknya saya di sini bukan karena memiliki kelebihan dalam pengetahuan khususnya dalam bidang fikih. Cuma kebetulan aja Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan untuk belajar hingga akhirnya Allah memberikan kesempatan saya untuk jadi dosen gitu. Perkenalkan, saya Fahmi Hasan Nugroho. Dulu saya pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Terus kemudian saya melanjutkan studi di Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar. Lalu kemudian melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saat ini sekarang saya menjadi dosen di program studi perbandingan mazhab dan hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi memang takhusus saya adalah dalam bidang fikih. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam fikih, izinkan saya untuk menjelaskan dulu mengenai pintu masuk ke dalam fikih. Fikih itu apa sih? Ilmu fikih itu apa? Kalau kita mengambil definisi ilmu fikih yang dinyatakan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab Minhajul Wusul ila Ilmil Usul, ilmu fikih adalah, kalau bahasa Arabnya itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatihat tafsiliyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira ilmu tentang hukum syariat. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariat. Tapi hukum syariat itu banyak. Karena syariat yang Allah turunkan itu nggak cuma fikih, tapi akidah juga termasuk ke dalam syariat. Tasawuf atau ilmu akhlak juga termasuk ke dalam ke dalam syariat. Maka definisinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu tentang syariah, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi tadi pertama ilmu tentang hukum syariat, yang kedua poin kedua adalah yang berkaitan dengan perbuatan. Lalu kemudian al-muktasab min adillatihat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik. Maka dari definisi itu bisa kita ambil 3 poin tadi. Ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan atau ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diambil dari dalil yang spesifik. 3 hal itu. Tadi saya singgung bahwasanya ilmu syariat itu ada banyak, tapi fikih itu hanya berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Maka dalam fikih tidak dibahas mengenai khusyuk atau enggak. Dalam fikih tidak dibahas mengenai ikhlas atau enggak. Fikih itu membahas batasan minimal. Kira-kira ini sholatnya sudah memenuhi syarat atau enggak. Itulah fikih. Dia berkaitan dengan amal perbuatan, bukan hati. Bukan juga tentang keyakinan. Jadi ada permasalahan yang
termasuk ke dalam ibadah, tapi itu bukan fikih. Wajibnya sholat itu bukan lagi fikih. Wajibnya sholat itu sudah masuk ke dalam akidah. Orang yang dalam hatinya tidak meyakini sholat itu wajib, maka akidahnya rusak. Para ulama menyatakan dia kufur. Itu. Atau puasa itu wajib, zina itu haram, khamr itu haram. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan, tapi masuknya ke dalam ranah akidah. Nah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan, al-muktasab min adillatihat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil spesifik. Kebetulan saya lagi bawa kitab Sunan Tirmidzi. Ini Sunan Tirmidzi cuma satu jilid. Ada jilid keduanya, bayangin satu jilidnya segini. Halamannya kertasnya tipis, terus kemudian tulisannya dibuat kayak Al-Quran. Penuh, satu halaman itu penuh. Sedangkan yang kita kaji, itu buku yang cuma segini. Kalau misalkan muncul pertanyaan, sumber agama kita kan Al-Quran dan hadis. Kenapa kita tidak langsung belajar kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa yang dipelajari justru perkataan orang? Ini kan perkataan orang, bukan hadis. Pertama, ini masih dalam definisi fikih, itu diambil dari dalil yang spesifik, ya. Pertama, di berbagai kesempatan saya sering menjelaskan begini. Ada dalil, ada pemahaman terhadap dalil. Saya sering menggambarkan dalil adalah bahan mentah. Dalil adalah bahan mentah, yang mana bahan mentah itu butuh proses memasak hingga akhirnya menjadi makanan jadi. Ketika kita membaca suatu dalil, terkadang pemahaman kita dengan pemahaman orang lain berbeda terhadap dalil tersebut, sehingga memunculkan kesimpulan yang berbeda. Atau sayur, kita ada sayur kacang, ada kacang panjang, terus kemudian ada lobak, terus kemudian ada daun yang menjadi ini gini, yang menjadi emping itu, tangkil. Terus kemudian ada kacang, ada asem. Kalau itu di Jawa Barat, sayur asem, tapi warnanya nggak merah. Ketika kita ke Betawi, warnanya merah, karena ditambahin cabai. Kalau misalkan itu dikasih santan, udah beda lagi itu urusannya. Sudah tidak lagi disebut sebagai sayur asem, tapi disebutnya sayur lodeh. Bahan mentah, ketika cara memasaknya itu berbeda, akan menghasilkan makanan jadi yang berbeda. Sekarang dalam masalah fikih, sekarang kita sedang mendapatkan musibah, khususnya Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil. Beliau, kita tahu kasusnya, anaknya wafat. Sekarang menjadi permasalahan, boleh nggak sholat gaib bagi anaknya? Urusan sholat gaib pernah terjadi di masa Rasulullah SAW satu kali sholat gaib, yaitu ketika Raja An-Najasyi, Raja Habasyah itu sekarang Ethiopia. Jadi kalau kita bayangin Google Maps, Jazirah Arab, Yaman paling selatan itu, nyebrangnya itulah Ethiopia. Nah, disitulah. Jadi Raja Abraha itu dulu berasal dari situ juga sebenarnya. Nah, ketika An-Najasyi ini wafat, beliau kan sudah masuk Islam. Terus kemudian Rasulullah SAW mengetahui atau diberikan
pengetahuan oleh Allah bahwasanya Raja Najasyi di hari itu sudah wafat. Akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabat memberitahu bahwasanya Raja Habasyah itu wafat, terus kemudian beliau salat. Kasusnya satu, itu doang. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana jika kasus yang serupa terjadi selain di masa Rasul? Akhirnya menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki nggak bisa. Sholat ghaib itu nggak ada. Yang ada itu kalau ada jenazah kita sholat. Kalau nggak ada jenazah ya udah nggak usah. Terus bagaimana dengan perbuatan Rasul itu? Itu khusus untuk Rasul. Karena Allah menampakkan bagi Rasul jenazahnya di hadapannya. Jadi seperti kita mengenal kisah Isra Mi'raj, ketika Rasul turun dihadapkan dengan para kafir Quraisy, ditanya tentang tentang Masjidil Aqsa. Itu kan di dalam hadis, kalau nggak ditulis di hadis mah kita nggak akan percaya. Karena dituliskan di dalam hadis, seolah-olah Masjidil Aqsa itu ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW sampai beliau bisa menjelaskan sangat detail mengenai Masjidil Aqsa. Nah, seperti kasus ini juga seolah-olah ditampakkan kepada Rasul jenazahnya An-Najasyi itu di hadapannya, sehingga Rasul bisa sholat di situ. Ini. Maka menurut mazhab Hanafi dengan Maliki, nggak ada sholat gaib, adanya sholat hadir. Mayat ada kita sholat, nggak ada mayat nggak usah sholat. Tapi menurut mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali enggak. Karena dalam kaidah usul fikih ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat dalam suatu hukum itu adalah keumuman konteksnya, keumuman teksnya. Bukan karena sebab tertentu. Banyak kasus yang cuma terjadi sekali, tapi berlakunya tidak hanya untuk masa itu, tapi juga berlakunya untuk generasi setelahnya, termasuk bagi kita. Ada seorang sahabat, ketika dia masuk Islam, istrinya 10. Kata Rasul, amsik arba'an wa farik sa'irohunna. Ceraikan, pegang 4, ceraikan yang lainnya. Itu kan kasusnya 1. Tapi akhirnya menjadi hukum bagi kita, kita nggak boleh nikah lebih dari 4. Contoh yang lain, ada contoh kasus yang terjadi sekali, contohnya seperti rajam. Contohnya seperti rajam, ada orang datang kepada Rasul, ya Rasul saya, bukan rajam, melakukan hubungan seksual ketika di tengah bulan Ramadan, siang hari. Nah, dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah melakukan ini. Kata Rasul, sama Rasul ditanya, kamu punya budak enggak? Enggak punya ya Rasul. Terus kemudian, kamu bisa enggak puasa 2 bulan? Ya Rasul, kok puasa 2 bulan? Puasa sebulan aja saya bocor. Masa harus disuruh puasa 2 bulan? Saya enggak bisa untuk puasa 2 bulan. Terus kata Rasul, kamu bisa enggak ngasih makan 60 orang miskin? Lanjutan hadisnya sebenarnya orang itu enggak bisa. Akhirnya Rasul pulang ke rumah terus bawa semangkok kurma sama beliau dikasihkan. Silahkan kasihkan ini kepada orang miskin. Jadi Rasul ngasih solusi itu. Dia nggak punya, tapi dia melanggar. Rasul ingin memberikan hukuman, tapi dia nggak bisa gitu. Akhirnya dikasih solusi, ini bagikan kepada orang miskin, 60 orang miskin. Orang itu mesti bilang, ya Rasul, di kampung saya itu nggak ada orang miskin yang lebih miskin daripada saya. Akhirnya Rasul ketawa, tersenyum, ya udah bagiin aja sama keluarga kamu. Itu kasus cuma terjadi 1 kali. Tapi kemudian para ulama mengambil dari hadis itu bahwasannya orang yang melakukan hubungan seksual di tengah siang bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengerjakan salah satu di antara 3 yang Rasul kasihkan. Memerdekakan budak, kalau enggak maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak maka
memberi makan 60 orang miskin. Terus, apakah bisa memberi makan keluarga sendiri? Dengan kasus tadi kan dia memberi makan keluarganya sendiri. Itu nggak bisa. Karena itu khusus bagi dia. Sedetail ini para ulama memisahkan antara hukum yang bisa berlaku untuk umatnya, untuk umat, atau khusus terjadi untuk itu. Maka dalam kasus ini, kasusnya satu, salat gaib Rasulullah SAW untuk Raja Najasyi. Ternyata ada dua pendapat. Yang satu bilang salat itu khusus bagi Rasul untuk kasus itu saja. Yang kedua menyatakan salat gaib boleh dilakukan, termasuk juga untuk kasus yang saat ini. Sehingga itulah kenapa akhirnya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat setelah melakukan diskusi bertemu dengan keluarganya ditambah lagi ada pernyataan secara resmi dari pihak pemerintah sana, akhirnya diputuskanlah bahwasannya secara hukum akal dan hukum kebiasaan orang tenggelam selama sekian hari akan dapat dipastikan meninggal. Sehingga setelah diputuskan meninggal, akhirnya dilakukanlah salat gaib. Tuh. Jadi bahan mentahnya apa? Bahan mentahnya kasus Rasulullah menyolati Raja Najasyi. Produk makanan jadinya apa? Produk makanan jadinya adalah salat gaib. Bagaimana proses memasaknya adalah tadi. Ketika yang satu menilai ini khusus untuk itu, ketika yang lain menilai ini umum. Contoh kasus yang lain. Sujud sahwi. Mungkin kita sudah pernah melakukan sujud sahwi. Atau tiba-tiba imam sujud sahwi meskipun kita nggak tahu ini imam kenapa. Kita ikut sujud aja. Sujud sahwi itu ada yang melakukan sujud sahwi sebelum salam, ada yang melakukan sujud sahwi setelah salam. Dari mana itu? Kok bisa? Rasul kan satu. Al-Quran satu, Rasul satu. Kenapa kok bisa menjadi banyak mazhab? Kenapa bisa menjadi banyak pendapat? Karena ternyata contoh kasus dalam sujud sahwi ada dua dalil yang berbeda. Dalil yang pertama, Rasulullah SAW ada dalam Sunan Tirmidzi di sini. Rasulullah SAW sholat yang harusnya 4 rakaat, harusnya Rasul duduk tahiyat awal, ternyata Rasul berdiri. Terus kemudian Rasul ingat sebelum salam, akhirnya beliau sujud dulu dua kali. Terus kemudian ada lagi kasus ketika Rasulullah SAW itu ternyata melakukan suatu hal yang lupa dalam sholat. Saya lupa apakah Rasul itu, karena pernah ada Rasul harusnya 4 rakaat tapi Rasul sholat 2 rakaat terus salam. Habis itu ditanya sama sahabat, ya Rasul, engkau itu mengqosor atau lupa? Rasul bilang, saya nggak qosor, saya nggak lupa. Orang itu bilang, ya Rasul, engkau sholat tadi 2 rakaat. Rasul nanya sama para sahabat, iya benar, iya ya Rasul. Akhirnya Rasul nambahin lagi 2 rakaat, terus kemudian melakukan sujud sahwi. Ada lagi riwayat yang menyatakan sujud sahwi ba'da salam. Atas dasar itu maka ternyata ada 5 kesimpulan hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi. Madhab Syafi'i menyatakan qabla salam. Madhab Hanafi menyatakan setelah salam. Madhab Imam Malik menyatakan bahwasannya kalau lupanya itu karena kurang rakaat, kurang sunnah gitu, maka sebelum salam. Kalau lupanya karena kelebihan, kita sholat 4 rakaat ternyata 5 rakaat, maka sholat sujudnya ba'da salam. Imam Ahmad bin Hambal beda lagi kesimpulannya. Kalau misalkan ternyata ada lupa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan lupanya itu merupakan kekurangan, maka sebelumnya. Kalau lupanya adalah ketambahan, berarti setelahnya. Begitu juga dengan Imam Ishaq bin Rohuyah. Itu pendapat kelima yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi di sini. Kasusnya gara-gara ada dua riwayat yang berbeda, yang satu bilangnya sebelum salam, yang satu bilangnya setelah. Para ulama menghadapi itu mengambil kesimpulan. Ternyata kesimpulan yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, Imam
Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ternyata bisa berbeda. Jadi dalam fikih kita jangan kaget ketika ternyata melihat ada banyak perbedaan. Karena yang tadi saya katakan, dalil adalah bahan mentah, lalu kemudian fikih itu adalah makanan jadi, sedangkan cara dari bahan mentah atau cara masak dari bahan mentah menjadi makanan jadi itu adalah yang dikenal dengan ilmu usul fikih. Kenapa nggak langsung merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya kita adalah untuk membaca, bukan untuk menyimpulkan hukum, kita bisa langsung membaca kepada Al-Quran. Karena hidayah bisa didapatkan dengan membaca Al-Quran. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara dia baca Al-Quran. Al-Quran buka dari kanan dulu kan? Biasanya orang buka dari kiri dulu, ketika di kiri buka Qul huwallahu ahad. Masuk Islam. Atau orang bisa langsung baca ke dalam hadis, melihat bagaimana Rasul, sifat-sifat Rasul yang ada dalam misalkan Syama'il Muhammadiyah. Tapi kalau misalkan untuk menyimpulkan hukum dari dalil, jangan dulu. Karena kita belum tentu bisa masak. Kita boleh belanja kan? Kita boleh ke Gede Bage, diminta sama ibu untuk beliin cabai, tomat, macam. Kita bisa beli, belanja. Tapi kita belum tentu bisa masak. Nah, jadi kembali lagi kepada definisi fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diambil dari dalil yang spesifik. Maka pertama, karena fikih itu berkaitan dengan amal perbuatan, atas dasar itu maka semua amal perbuatan manusia ada hukumnya dalam fikih. Semua perbuatan manusia selama manusia itu hidup, maka akan ada hukumnya di dalam fikih. Di masa yang lalu tidak ada cryptocurrency. Di masa yang lalu tidak ada inseminasi buatan. Tapi saat ini ada. Karena itu adalah perbuatan manusia, maka ada hukumnya. Kalau ada orang yang mengkritik Islam, itu ngapain sih MUI kok? MUI kan cuma bisa fatwa doang. Mengembangkan teknologi enggak, bikin kripto enggak, cuma bisa nyatakan fatwa haram. Lah emang kerjanya ulama itu. Lah memang fikih adalah berkaitannya dengan amal perbuatan. Kalau misalkan nggak mau diikat oleh agama, ya terserah gitu. Fikih itu berkaitan dengan amal perbuatan, maka setiap ada perbuatan manusia sampai kapanpun ada hukumnya dalam fikih. Lalu kemudian yang kedua yang bisa diambil dari definisi itu adalah fikih itu diambil dari dalil. Sehingga setiap perbedaan pendapat yang ada di dalam fikih sebenarnya ada dalilnya, meskipun kita nggak tahu dalilnya apa. Dengan mempelajari fikih, kita bisa minimal, paling nggak kita husnuzon dulu. Kita biasa nggak kunut, ada orang kunut, ya mungkin hadisnya menurut dia sahih meskipun menurut kita dhaif. Sholat Jumat azan 1 kali atau 2 kali. Terus kemudian ini yang biasa dan terjadi di hadapan kita. Ada salat tarawih antara 8 atau 20. Kok bisa sih gitu? Yang salat tarawih itu jumhur, mayoritas ulama dari 4 madzhab, 3 madzhab menyatakan 20 rakaat. Dalilnya apa? Karena salat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah 20 rakaat. Terus kemudian Imam Malik, madzhab Maliki yang beda sendiri, Imam Malik menyatakan salatnya 36. Bukan 20. Kenapa? Karena Imam Malik hidup di Madinah, mendapati orang-orang Madinah salatnya 36. Detailnya karena orang Mekah itu salatnya 20 kan. Setiap selesai 4 rakaat mereka tawaf. Ini di masa tabi'in.
sahabat, tabiin. Selesai 4 rakaat mereka tawaf. 4 rakaat mereka tawaf. 4 rakaat mereka tawaf. Ada tambahan 4 jeda diganti dengan 4 tawaf. Orang Madinah iri. Ini orang Mekah bisa nambahin dengan tawaf, kita nggak bisa. Maka orang Madinah nambahin, mengganti tawaf itu tadi dengan 4 rakaat. Ada 4 jeda, 4 tawaf diganti dengan 4, 4, 4. Berarti 16. 20 tambah 16, 36. Terus yang sholatnya 8 rakaat dari mana? Gitu. Dalam Sahih Bukhari, Siti Aisyah ditanya, wahai Siti Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Imam Bukhari menuliskan itu dalam kitab Sahih Bukhari bab sholat tarawih. Terus Siti Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sholat baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, kata beliau, yusolli arba'an, sholatnya 4 rakaat, falatas an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya sholat Rasul. Summa yusolli arba'an, terus Rasul sholat lagi 4 rakaat, tapi jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Summa yusolli thalathan, terus Rasul sholat 3 kali. Maka versinya 4-4-3. Lah terus yang sholat 2 rakaat dari mana? Hadis Rasulullah SAW yang lain. Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka dalam madhab Syafi'i sebenarnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyatakan sholat tarawih 4 rakaat itu nggak sah. Kenapa? Karena hadis Rasul sholatul laili mathna mathna. Itu. Kalau kita orang yang tidak terbiasa dengan dalil, kita akan bingung. Loh kok ternyata dalil itu beda-beda. Jadi perbedaan yang kita hadapi saat ini, kita di masjid ini ternyata sholatnya seperti ini. Terus kemudian kita di masjid yang lain ternyata subuhnya kunut atau subuhnya tidak kunut. Atau di suatu masjid yang lain ternyata basmalahnya nggak dibaca. Itu terjadi karena dalil yang berbeda-beda. Terus kemudian para ulama bagaimana caranya mengkompromikan antara dalil-dalil yang berbeda itu, menarik satu kesimpulan hingga akhirnya kesimpulan yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita bisa bertanya, terus yang benar yang mana? Tuh. Yang benar yang mana? Yang benar, setiap pendapat itu adalah pendapat yang paling benar menurut yang menganut pendapat tersebut. Karena bangunan mazhab itu adalah bangunan tradisi keilmuan yang terus terjalin selama ratusan tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Setelah Imam Syafi'i punya murid. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um. Mazhab itu bukan mengikuti Imam Syafi'i plek gitu, enggak. Tapi ulama setelahnya mempelajari pendapat Imam Syafi'i, mengoreksi kalau misalkan ada yang kurang dalilnya ditambahin dalil, atau ada pendapat atau dalil yang lebih kuat, maka itulah yang diambil. Maka di dalam mazhab ada saja pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Nawawi misalkan. Karena kajian dalam mazhab itu terus berjalan selama ratusan tahun. Hingga akhirnya pendapat yang muktamad dalam satu mazhab adalah hasil kajian selama ratusan tahun itu. Jadi panjang. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um, Al-Imla. Muridnya menulis kitab, udah. Kita jeda dulu di sini. Lalu kemudian azan Isya, lalu kemudian salat Isya, lalu kemudian dilanjutkan lagi begitu. Karena kita masih di pintu, belum masuk. Paling tidak nanti kita masuk satu langkah lah untuk mengenal isi dari buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Melanjutkan apa yang tadi disinggung mengenai mazhab dan kenapa ada mazhab. Tadi terakhir saya mengatakan terus mana yang benar ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat. Mana yang benar? Saya katakan bahwasannya yang benar adalah menurut perspektif masing-masing. Karena dalam mazhab itu terjadi kajian tentang suatu hal. Jadi urusan kunut itu nggak cuma dibahas zaman sekarang saja. Sejak masanya Imam Syafi'i terus sampai saat ini juga masih dibahas, dan dalilnya juga ya itu aja. Lalu kemudian baru ketika kita di belakang melihat, oh ternyata hasil yang dihasilkan atau hasil kajian yang dihasilkan oleh mazhab Syafi'i ternyata berbeda dengan hasil kajiannya mazhab Hanafi, berbeda dengan hasil kajiannya mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali. Atau bahkan terkadang kalau kita mempelajari mazhab lebih dalam mazhab juga ternyata nggak cuma satu pendapat. Kalau kita membuka kitabnya Imam Nawawi yang berjudul Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu adalah kitab fikih Syafi'i tingkat lanjut. Kalau yang kita baca saat ini adalah tingkat dasar banget. Nah, dalam Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi, beliau menyebutkan menyebutkan pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab menurut beliau. Terus kemudian memberikan kode-kode di setiap belakang pendapat, yang itu dijelaskan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahwasanya ternyata dalam satu pendapat yang dituliskan oleh Imam Nawawi masih ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang itu tidak dituliskan, tapi hanya dikasih kode saja oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi memberikan kode al-ashah, yang berarti bahwasanya pendapat ini dalilnya kuat, pendapat lain dari ini juga dalilnya kuat. Ada juga kode al-azhar dan yang lain. Tapi perbedaan pendapat tidak hanya terjadi dalam dalam antar mazhab saja, tapi di dalam satu mazhab pun ada perbedaan pendapatnya yang kemudian nanti ditarjih oleh para imam mazhab itu. Jadi proses tarjih di dalam mazhab juga sudah ada. Jadi mohon maaf, saya berbeda pendapat dengan misalkan teman-teman dari Persis atau dari Muhammadiyah. Karena dulu di Mesir saya berangkat dari NU, dapat beasiswa dari NU, PBNU, dilepaslah kepergiannya oleh Kiai Haji Said Agil Siraj. 2 tahun di NU, 2 tahun di Muhammadiyah. Karena saya ingin mempelajari ilmu falak. Gaullah dengan NU, gaul dengan Muhammadiyah. Di Bandung saya punya teman Ustadz Ginanjar Sya'ban. Ustadz Ginanjar Nugraha dari Persis. Ramadan kemarin saya ikut kajian Persis metodologi istinbat selama 2 hari apa ya. Akhirnya senang memahami perbedaan pendapat itu bagaimana bisa munculnya. Nah, saya sedikit berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Kalau Persis itu ijtihad. Mungkin di antara Bapak, Ibu, adik sekalian ada yang keluarganya Persis, berasal dari Persis. Ataupun Muhammadiyah. Kalau menurut saya tidak perlu ada tarjih, karena pendapat yang muktamad itu sudah merupakan hasil kajian selama ratusan tahun di dalam mazhab itu. Nanti ujung-ujungnya ini adalah yang rojih menurut itu, nanti ketika muncul pendapat baru itu adalah rojih menurut ini. Bukannya tidak perlu, itu tidak mendukung ya, karena kajian keilmuan tetap harus
ketika mempelajari madhab pun kita jangan hanya berhenti pada akwal, jangan hanya berhenti kepada pendapat orang, tapi kita harus mengerti juga dari mana dia mengambil pendapat itu. Seperti yang tadi saya katakan, kenapa bisa jadi seperti tadi, mungkin Bapak Ibu juga menyimak tadi maghrib pakai basmalah, Isya nggak pakai basmalah, nggak kedengeran. Karena buka aja Bulughul Maram, ternyata hadisnya beda. Ada hadis kesaksian sahabat yang menyatakan bahwasannya saya sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman, belakang Ali, mereka tidak membaca basmalah. Ada hadis qauli, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Idza qara'ta jika kamu membaca Fatihah, maka fabda, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ayatun minha." Karena bismillah adalah ayat dari Fatihah. Maka menurut mazhab Syafi'i, basmalah wajib dibaca keras. Menurut mazhab Maliki nggak boleh dibaca. Karena menurut mazhab Maliki maksudnya tidak dibaca itu beneran nggak dibaca. Sedangkan Hambali dengan Hanafi menyatakan bahwasanya nggak dibaca maksudnya dibaca dengan pelan. Kalau tadi memperhatikan bacanya pelan, oh ya, yuk tenang, dah ada hadisnya gitu, tenang we gitu. Tekudu riuh, nah itu. Karena saya pernah ngisi pengajian subuh di masjid yang ternyata, mohon maaf, masjidnya itu ada perebutan pengaruh. Kita orang Bandung mah paham lah, karena di Bandung ini majemuk dan selalu ada kejadian masjid itu ada perebutan pengaruh antara satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi pengurus yang baru mengundang dosen-dosen UIN untuk mengubah warna yang ada di masjid itu tadinya gitu. Ini sih pengajian subuh. Karena pada bulan sebelumnya saya ikutan, ketika itu bapak saya mengantar, bapak itu basmalah dibaca, terus kemudian kunut subuh. Bulan depannya ketika bapak nggak bisa, bapak minta tolong kepada saya untuk menggantikan Bulughul Maram yang dibaca. Tapi ketika sholat, karena bapak subuh bulan yang lalu baca basmalah dan juga kunut, maka hari itu saya baca basmalah, saya kunut. Ternyata ketika udah beres pengajian, ada orang yang datang ke saya minta nomor. Udah beres aja. Setelah itu saya pulang kan, nggak tahu di perjalanan, ternyata nomor saya dimasukkan ke dalam grup DKM itu, grup jamaah. Terus kemudian ternyata orang yang minta nomor saya itu nulis di situ. Kira-kira gini lah istilah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dipermaklumkan kepada para jamaah dan juga para pemateri, ternyata yang dimasukkan gak cuma saya. Dosen-dosen sebelumnya yang diundang juga dimasukin ke situ juga. Alhamdulillah di masjid ini selama ini tidak pernah dilakukan kunut kecuali ketika kunut nazilah. Dan insya Allah pada yang untuk kedepannya juga diharapkan terus seperti itu. Padahal mah kalau mau diskusi mah tadi ketika minta nomor gitu, yang dibuka adalah Bulughul Maram, padahal ya udah di situ aja tinggal ngobrol gitu, nggak usah seperti menghakimi saya di grup WhatsApp kan gitu. Nah jadi bisa jadi menurut beliau kunut subuh itu tidak rojih, tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' hadisnya kunut subuh adalah sahih. Wah itu kan menurut Imam Nawawi, menurut ini kan dhaif. Ya akhirnya kembali menurut siapa sahih, menurut siapa dhaif. Ini saya senang dengan kitab Sunan Tirmidzi. Kenapa? Karena untuk mempelajari fikih melalui hadis, Sunan Tirmidzi ada yang paling bagus. Kenapa? Karena di dalam Sunan Tirmidzi di akhirnya selalu disebutkan siapa yang menggunakan hadis ini dan siapa yang tidak. Jadi beliau selalu menyebutkan perbedaan pendapat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mempelajari fikih tapi dari hadis, kalau nggak Bulughul Maram, Sunan Tirmidzi. Nah, jadi Sunan Tirmidzi ada yang ditashih dan ditad'if, dinilai ulang hadisnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kita tahu Syekh Nasiruddin Al-Albani
beliau menilai ulang seluruh hadis yang bisa beliau dapat, dinilai ulang. Kenapa yang unik dari Sunan Tirmidzi? Karena Sunan Tirmidzi di setiap akhir hadis selalu dikatakan qala Abu Isa, Abu Isa maksudnya adalah Imam Tirmidzi, hadza hadisun sahihun, hadza hadisun hasanun, hadza hadisun la na'rifuhu illa min hadzal wajh, dan sebagainya. Jadi setiap hadis dalam Sunan Tirmidzi sebenarnya sudah dinilai sendiri oleh beliau. Enggak semuanya sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi Syekh Nasruddin Al-Albani menilai ulang Sunan Tirmidzi dan ternyata didapati bahwasannya ada banyak hadis yang dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan dhaif oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Dinyatakan dhaif oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Jadi penilaian hadis aja orang bisa beda. Terus kita mau ikut siapa? Tinggal ikut kan? Kecuali kalau mau menilai sendiri. Kalau kita punya ilmunya, nilai sendiri. Gimana caranya? Hadis itu kan melihat siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Lihat orang ini nilainya apa, orang ini nilainya apa, terus nanti diambil kesimpulan hadis ini sahih. Terus begitu. Jadi ketika dikatakan, wah itu mah hadisnya dhaif, kela. Karena bisa jadi dhaif menurut satu kaum, tapi tidak dhaif menurut kaum yang lain. Contoh kasus, ini mah pembelaan lah karena saya madhab Syafi'i, terus kemudian kunut subuh terus dibahas gitu. Karena menurut Imam Nawawi, kunut subuh hadisnya adalah sahih dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi masalah tarjih menurut kelompok ini yang rojih adalah itu, menurut kelompok ini yang rojih adalah ini. Ujung-ujungnya nanti kan menurut siapa begitu. Maka dalam kaidah fikih ada kaidah yang dinyatakan redaksinya gini, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hasil usaha ijtihad orang tidak bisa digugurkan oleh ijtihadnya orang lain. Ketika Imam Abu Hanifah sudah berkata A, bukan berarti pintu ijtihad tertutup dan itu tidak bisa lagi didiskusikan. Maka muncul Imam Malik menyatakan B. Ketika Imam Malik sudah menyatakan B, bukan berarti menggugurkan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang A tadi. Jadi nggak seperti pengadilan di kita. Ada pengadilan yang awal, terus kemudian nanti kalau di sini kalah, terus nanti mengajukan banding. Ketika mengajukan banding, yang ini yang diambil, yang ini enggak. Jadi dalam fikih itu nggak ada seperti itu. Sehingga oke, menurut Anda rojih, ya tidak masalah, kami hargai itu, tapi menurut kami yang rojih adalah ini, kira-kira seperti itu. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang kita baca saat ini adalah kitab Safinatun Najah. Apa itu kitab Safinatun Najah? Safinatun Najah tadi saya katakan, itu adalah kitab paling dasar dalam madhab Syafi'i. Nggak ada dalilnya. Lihat aja, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya. Karena satu kitab itu dituliskan sesuai dengan kebutuhannya. Ditujukan bagi siapa kitab itu? Kitab ini ditujukan bagi dasar banget. Maka yang dibahas dalam kitab ini hanya yang wajib-wajib saja. Jadi dalam hukum itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah hal-hal yang memang wajib diketahui oleh setiap pribadi muslim dan dia nggak boleh nggak tahu. Sedangkan fardu kifayah adalah orang boleh aja nggak tahu, nggak masalah. Yang penting ada orang yang tahu tentang itu. Maka yang dibahas dalam kitab Safinatun Najah ini hanyalah hal-hal yang fardu ain bagi seseorang. Hanya yang fardu ain saja. Nggak lengkap, ya nggak lengkap karena yang dibahas hanya yang fardu ain saja. Mungkin kita juga bisa membaca dari daftar isinya, hanya poin-poin itu saja, tapi poin-poin itulah yang memang harus dipahami oleh seorang muslim, karena itu langsung diamalkan.
Kalau ilmu fardu kifayah itu ilmu untuk diketahui, ketika dia dibutuhkan dipakai, ketika nggak dibutuhkan maka nggak dipakai. Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah. Ilmu tentang sholat jenazah juga fardu kifayah. Kita nggak wajib untuk mengetahui hukum tentang fardu kifayah. Ketika imam ngajak sholat, imam menjelaskan, oh cukup, berarti itu pengetahuan bagi kita. Terus perdebatan fikih yang dalam kita juga nggak wajib untuk mengetahui itu. Yang wajib bagi kita adalah hal-hal yang memang keabsahan ibadah kita itu bergantung kepada itu. Maka yang dibahas di sini cuma urusan toharoh, urusan sholat, urusan puasa. Haji nggak dibahas, zakat nggak dibahas. Karena nggak semua orang bisa haji. Nggak semua orang bayar zakat, kecuali zakat fitrah. Tapi semua orang pasti akan toharoh, semua orang pasti akan sholat, semua orang pasti akan puasa. Maka yang dibahas adalah 3 poin itu. Buku ini makanya sangat dasar karena yang dibahas hanyalah yang fardu ain saja. Di atas ini nanti ada kitab Fathul Qorib yang memang di situ lebih lengkap daripada ini, dimasukkan hal-hal yang memang penting untuk diketahui, termasuk ke dalam fardu kifayah. Di situ dibahas tentang imamah, tentang khilafah. Di situ dibahas juga tentang hudud, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum yang lain. Di situ juga dibahas mengenai muamalat, jual beli, ijarah, qard dan sebagainya. Tapi sama-sama baik ini ataupun itu nggak ada dalilnya. Terus kemudian di atasnya lagi nanti masih ada lagi ada Minhajut Thalibin tadi Imam Nawawi juga nggak ada dalilnya. Kalau kita ingin mencari dalil, kita mencarinya jangan di kitab matan. Karena dalam tradisi keilmuan fikih itu ada matan, ada syarah. Matan itu hanya memberikan mutiaranya saja. Intinya dari dalil-dalil itu ini. Nanti kita akan baca furudul wudu'i sittah. Rukunnya wudu itu 6. Pertama adalah niat, terus kemudian membasuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, mengusap kepala, membasuh kaki, tartib. Hanya itu aja yang dibahas. Kalau itu dibahas dengan dalilnya bisa panjang. Karena niat aja nanti dalilnya ada innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus kemudian anggota badan yang diwudukan itu cuma 4 yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Belum kalau kita membahas tentang sunnah wudu. Dalam Sunan Tirmidzi aja banyak sunnah wudu. Ada hadis Utsman bin Affan, beliau itu cuci tangan, kumur-kumur, terus menyedot air, terus kemudian melakukan hal-hal yang wajib tadi, begitu. Terus kemudian ada lagi ternyata dalam Bulughul Maram aja tata cara mengusap kepala itu ada banyak. Rasul pernah mengusap dari depan ke belakang, ke depan lagi. Ada riwayat lain belakang ke depan, ke belakang lagi. Ada riwayat lain kepala ngusap tapi sambil jari telunjuk ini masuk ke telinga. Jempol berarti. Jempol masuk ke telinga. Ada lagi hadis yang lain Rasulullah SAW itu masaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Mengusap ubun-ubun saja. Ubun-ubun. Jadi enggak seluruhnya, ubun-ubun. Ini wa 'alal imamah dan juga imamah, penutup kepala Rasul. Nanti jadi perbedaan lagi, begitu. Maka karena tujuan dari Safinatun Najah ini adalah ketika orang baligh, dia langsung tahu apa hukum fardu ain bagi dia. Maka yang diambil cuma poin-poinnya aja. Yang penting ketika baligh bisa sholat. Yang penting ketika baligh bisa wudu. Ketika baligh langsung bisa puasa. Tahu mana yang membatalkan, tahu apa syarat-syaratnya. Yang penting mah itu. Maka sering saya bertanya kepada mahasiswa ataupun kepada jamaah dalam pengajian,
mengetahui dalil itu wajib atau enggak? Ayo. Ibadah itu harus tahu dalil atau enggak? Dulu ketika bapak-bapak AA sunat tahu dalilnya atau enggak? Kalau enggak tahu dalil terus enggak sah, mau sunat lagi? Enggak kan? Karena yang kita pelajari adalah intisari dari dalil. Jadi sebenarnya nanti semakin kita belajar fikih, semakin kita tahu ternyata pendapat yang ada di dalam fikih itu berasal dari dalil. Emang belum disebutin dulu ya, karena tujuan utamanya adalah orang bisa melakukan apa yang fardu ain bagi dia. Saya balik ketika kelas 6 SD. Bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, AA bisa jadi baliknya lebih cepat dari saya atau lebih lambat dari saya. Umur segitu boro-boro baca Quran beres. Baca Quran aja masih belepotan, apalagi memahami dalil. Tapi saat itu harus sudah bisa sholat. Maka yang diajarin di dalam kitab ini rukun wudu, rukun sholat, tasydid dalam Al-Fatihah, tasydid dalam tahiyat. Karena Al-Fatihah adalah rukun, tahiyat adalah rukun. Maka yang wajib-wajibnya ada diajarin. Bahkan di sini diajarin sholat sunnah aja nggak diajarin di sini. Sholat sunnah ada apa aja nggak ada. Yang penting yang wajibnya dulu. Nah, jadi di sini kita mengenal kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Samir atau bin Sumair Al-Hadrami Al-Batawi. Beliau lahirnya di Hadramaut, Yaman, tapi wafatnya di Jakarta. Makamnya, kata orang sih makamnya di sekitar Tanah Abang, tapi nggak tahu juga, belum pernah ke sana. Jadi beliau ya termasuk ulama yang memang hijrah dari Hadramaut ke wilayah Nusantara ini, sehingga tidak heran ketika kitab ini digunakan oleh masyarakat Islam di sini, karena beliau datang ke sini dan menulis buku kemudian disebarkan. Maka di sini kita akan membaca kitab ini, muqaddimahnya saja di awal sebagai pintu masuk, terus ngelangkah gitu. Dalamnya mungkin bisa nanti. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita sudah paham maknanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in, bihi kepadanya, dan dengannya, dengan Allah, nasta'in, kita meminta pertolongan ala umurid dunia, untuk perkara-perkara dalam dunia, waddin, bukan waddain, ini salah, waddin, dain itu utang, kalau din itu agama. Harokatnya, tulisannya sama, beda harokatnya doang. Fi umurid dunia waddin, dan juga dalam urusan agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin, dan salawat Allah dan juga salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada sayyidina Muhammad, khatimin nabiyyin, penutup dari segala nabi. Kata khotam maknanya bisa penutup, kata khotam bisa maknanya tanda. Dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, khotam nabi itu ada di belakang punggung, seperti telur gitulah, putih, ada di punggungnya Rasul. Itu khotamun nabiyyin. Ada juga makna khotam itu adalah cincin. Itu makna dari khotam. Khotamun nabiyyin salah satunya itu, tapi yang lebih ya kecenderungan ketika disebutkan khotamun nabiyyin yaitu adalah penutupnya segala nabi, karena emang tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada keluarganya. Siapa saja keluarganya, siapa saja ahlu bait itu adalah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib.
itulah alihi, yang dimaksud dengan alihi itu di situ. Enggak cuma keluarga, anak, istri, enggak cuma itu, tapi begitu juga dengan paman, begitu juga dengan kakek, begitu juga dengan keturunannya. Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Imam Syafi'i itu berasal dari Bani Muttalib. Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim. Wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahabat adalah man laqiya Rasulullah SAW musliman atau mu'minan bihi, orang yang bertemu dengan Rasul dalam kondisi iman, terus wa mata alal Islam, dan wafatnya juga dalam kondisi Islam. Orang yang bertemu ketika bersama Rasul belum muslim, atau dia muslim tapi kemudian wafatnya tidak muslim, maka enggak termasuk sahabat. Wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan, la haula, dan tidak ada kekuatan daya upaya illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-ali, yang maha tinggi, al-azim, dan juga yang maha perkasa. Faslun, kata faslun di sini sebenarnya bukan pasal. Cuma seringkali diartikan dengan pasal. Pasal itu kayak undang-undang gitu. Ini mah bukan undang-undang. Faslun itu subjudul. Ada judul, ada bab, ada subbab. Jadi ada bab, ada subbab. Jadi ada ini kitab. Jadi satu buku itu nanti ada kitab. Ada kitabut thaharah, kitabus shalah, kitab apa. Setiap kitab itu nanti ada bab. Babul wudu, bab apa. Setiap bab nanti ada fasal. Nah, itu maksudnya. Fasal itu sebenarnya pembahasan. Beliau di sini memulai dari arkanul Islam, bukan dari arkanul iman. Kenapa mulai dari arkanul Islam, rukun Islam, bukan dari rukun iman? Pertama, mengikuti hadis Rasulullah SAW ketika didatangi Jibril. Umar bin Khattab bercerita bahwasannya suatu saat ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat itu pada duduk, karena biasa Rasul itu ngadain pengajian, setelah sholat pengajian gitu, para sahabat berkeliling mengelilingi Rasul. Nah, lalu kemudian datang seorang yang pakai baju putih, orang nggak ada yang kenal. Saat itu kan orang masih sedikit, orang pasti tahu ini, kalau orang masih sekitar Madinah berarti pasti kenal. Tapi ini orangnya nggak kenal. Oh, berarti dia orang jauh. Orang jauh harusnya kucel, tapi ini rapi gitu. Jadi orang ini rapi, pakai baju putih, ganteng. Langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lututnya tempel dengan lututnya Rasul. Saling berhadap-hadapan, lalu kemudian orang itu langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam, jelaskan kepada saya tentang Islam. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab dengan arkanul Islam yang 5 ini. Bersyahadat, terus kemudian sholat, terus kemudian zakat, terus kemudian puasa, terus kemudian haji. Setelah itu, orang itu berkata asobta, ya kamu benar. Umar berkomentar, kita heran, kok bisa orang itu nanya, terus kemudian ngebenerin gitu. Ini nanya atau nguji kan gitu. Terus kemudian orang itu berkata lagi, wa akhbirni anil iman, Rasul menjelaskan tentang rukun iman yang 6, terus kemudian orang itu berkata asobta. Terus kemudian wa akhbirni anil ihsan, tentang ihsan, Rasul berkata anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kamu seperti kamu melihat Allah, kalaupun kamu tidak akan melihat Allah, maka Allah itu melihat kamu. Terus dia bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Rasul berkata, wa mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang nanya. Wa ma amaratiha, kata orang itu, apa tandanya? Kata Rasul, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya seorang ibu melahirkan anak yang nanti durhaka kepada dia, yang justru menjadi tuannya, yang memerintahkan ibunya. Terus wa antarul hufatal urata ru'ata syati,
kamu akan melihat orang-orang yang biasanya telanjang, maksudnya bajunya terbatas, yang biasanya kerjanya cuma ngangon domba, tapi yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka pada megah-megahan bangunan. Terus kemudian setelah itu orang itu pergi, lalu kemudian beberapa hari berikutnya Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, orang yang kemarin datang itu siapa? Kata Rasul, innahu Jibril ya'tikum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang mengajari kalian tentang agama kalian. Tuh. Jadi dari hadis ini, ketika diskusi antara Jibril dengan Rasulullah SAW dimulai dari Arkanul Islam, maka beliau juga mulai dari situ. Tambah lagi memang karena ini bukunya tentang buku fikih, maka beliau mulainya dari sini. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa iqamus shalah, dan juga mendirikan salat. Mendirikan salat tidak sama dengan mengerjakan salat. Mengerjakan. Kalau dalam Kasifatus Saja, ini syarah dari ini apa? Syarah dari Safinatun Najah, di sini Syekh Nawawi Banten menjelaskan bahwasannya ibadah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah pokoknya ngerjain. Pokoknya membebaskan kita dari tuntutan. Itu adalah tingkat paling rendah. Tingkat yang kedua adalah yang tingkat ihsan itu. Adalah ya beribadah, tapi juga bersungguh-sungguh dalam ibadah, seolah-olah kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Ada istilahnya muraqabah. Kita selalu merasa bahwasanya kita itu diawasi, itulah namanya muraqabah. Dan itu tingkatnya udah tinggi lagi. Kalau mungkin ya semoga di antara kita bisa termasuk ke situ, dan minimal naik, nggak cuma pokoknya melaksanakan kewajiban gugur udah beres. Dengan itu semoga kita bisa naik ke sana. Lalu kemudian ita'uz zakah, dan juga membayar zakat. Yang kita ketahui zakat ada 2, zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat fitrah wajib untuk setiap jiwa yang lahir atau yang hidup ketika terbenamnya matahari Syawal awal. Malam takbiran, maghribnya itu. Maghrib malam takbiran, siapapun yang hidup masa itu, dia miskin, dia kaya, dia wajib untuk membayar zakat. Batasan miskin kaya ada, maksudnya batasan wajib zakat atau enggak, besok dia punya makanan atau enggak. Kalau dia punya makanan malam ini untuk besok, maka wajib zakat. Meskipun nanti ketika dia udah bayar zakat, ada lagi orang masjid yang ngasih dia, karena dia mustahik gitu. Tapi tetap dia wajib bayar zakat. Bayar zakat ini bahkan sampai orang yang baru lahir asar, maghribnya takbiran, maka anak itu harus wajib dibayarkan zakatnya, zakat fitrah. Tapi kalau misalkan orang yang meninggal asar sebelum maghrib, maka sebenarnya dia tidak wajib untuk membayar zakat. Bayi baru lahir wajib zakat, membayar sahanya bapana gitulah. Lalu kemudian ita'uz zakah, tadi zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal detailnya itu sulit. Detailnya sulit karena berkali-kali belajar juga lupa, urusan kambing. Kalau punya sekian kambing, zakatnya sekian. Kalau punya sekian kambing, zakatnya sekian. Sekian sapi, zakatnya sekian. Begitu. Yang gampang diingat mah zakat uang. Zakat emas, kalau punya 85 gram emas, maka wajib zakat. Tapi ada haul selama 1 tahun. Anggapannya gini, sekarang harga emas 1 gram itu sekitar 915.000. Anggap 900.000. Berarti kali itu 85. Ya, kali 85. Kalau misalkan kita punya uang nganggur segitu selama 1 tahun Hijriyah, maka setelah 1 tahun Hijriyah kita wajib bayar zakat. 2,5% dari tabungan kita. Kalau uang itu ternyata kepake, kita udah punya nabung nih.
kalau misalkan 80 juta itu sudah masuk nisab. Tapi ternyata sebelum nyampe 1 tahun kita pengen beli mobil. Dibeliin lah itu duit. Nggak wajib zakat. Karena mobil adalah kebutuhan. Begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan pakaian, dengan makanan. Itu ketika uang itu dipakai, maka tidak menjadi kewajiban zakat bagi kita. Jadi kalau misalkan besok ini hilah, besok harusnya bayar zakat, hari ini beli mobil, akhirnya nggak wajib zakat. Secara fikih dia memang tidak wajib zakat, karena duitnya udah berkurang dari nisab. Ya secara akhlak ya banyak gitu. Hari isuk ditagih ke zakat, ayeuna dibeakeun. Nah itu zakat mal. Zakat mal seperti itu, detailnya ya mungkin ada majelis sendiri nanti tentang pembahasan zakat. Karena saya pernah ikut hadir dalam majelis tentang zakat, saat itu yang menjelaskan adalah Pak Ahmad Ridwan, Ketua Baznas, Ketua 4 apa Ketua 5, pokoknya beliau salah satu dari Ketua Baznas. Beliau salah satunya menyampaikan gini, dari di antara fardu ain yang 5 ini gitu, atau sholat, puasa, zakat, haji, literasi orang tentang zakat itu masih rendah. Iya, literasi orang tentang zakat masih rendah. Tambah lagi beliau menampilkan video. Saya nggak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu teman-teman juga sudah pernah nonton videonya. Ada Ustadz Dery ya, apa ya? Atau siapa ya? Dia yang mewawancarai orang secara random, diwawancarai di video, ditanya tentang zakat. Tahu nggak zakat? Ada yang bilang tahu, ada yang bilang zakat apa ya gitu. Pernah bayar zakat nggak? Enggak deh. Wah, itu mah dibayarin sama orang tua gitu. Dan di video itu ditunjukkan bahwasanya ternyata nggak semua orang itu paham tentang zakat. Zakat lo nggak tahu, zakat itu apa? Apa bedanya antara zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf gitu. Apalagi detail-detail seperti tadi, nisabnya berapa dan yang lain berapa. Terus kemudian tadi ita'uz zakah, terus kemudian keempat adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kita baru saja lewat dari puasa Ramadan. Hukum puasa juga nanti akan bahas secara detail dalam buku ini. Terus kemudian wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang kelima adalah haji yang sebentar lagi akan dilaksanakan setelah 2 tahun ini tidak ada haji. Lalu kemudian faslun, pembahasan berikutnya adalah arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah, iman kepada Allah. Apa aja yang harus diimani? Mengimani sifat-sifat wajib Allah. Lalu kemudian mengimani bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang mustahil. Apa saja sifat mustahil yang bagi Allah? Habis itu udah cukup. Kita mengetahui Allah itu ada, wujud. Allah itu ada tanpa ada waktu. Sebelum adanya apa-apa, Allah udah ada. Itu qidam. Baqo, Allah itu ada sampai ketika seluruhnya lenyap, Allah akan tetap ada. Itu baqo. Allah mukhalafatul lil ahwadis. Allah itu berbeda dari makhluknya. Itu. Cukup mengetahui tentang sifat-sifat yang memang disepakati. Gak usah masuk ke dalam sifat-sifat yang diperdebatkan, karena perdebatan tentang sifat Allah itu sudah berjalan ratusan tahun, dan ratusan tahun yang akan datang masih akan terus berjalan. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang menyimak kajian semacam kajian tersebut. Jika kita memiliki ilmunya, kita bisa masuk ke dalam kajian tersebut. Tapi jika kita tidak memiliki, maka cukup mengimani hal-hal yang memang umum saja. Tidak usah sampai kepada detail-detailnya. Karena mengimani umum itu sudah cukup. Bahkan dalam kasus ketika seorang sahabat, ketika dalam peperangan, terus kemudian ada
orang kafir yang dia ketika udah ditodong sama ini mau ditebas gitu, dia bersyahadat. Dia bersyahadat terus kemudian ente mah syahadat-syahadatan, dibunuh orang itu. Dilaporkan sama Rasul, Rasul marah. Rasul marah. Kenapa ente bunuh? Dia kan sudah bersyahadat. Ya Rasul, dia kan bersyahadat gara-gara takut sama pedang saya. Lah emang ente tahu apa yang ada dalam hatinya? Gitu. Jadi dengan seperti itu saja, dia itu sudah termasuk ke dalam muslim. Gitu. Dia boro-boro mempelajari tentang sifat Allah, tentang detail-detailnya. Gitu. Maka dalam pembahasan dasar, itu cukup mengimani apa saja sifat wajib bagi Allah, apa saja yang jaiz, apa saja yang mustahil. Tanpa perlu untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi mengenai apa saja yang diperdebatkan oleh para ulama. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita salah memahami, justru salah gitu. Nanti bahkan menjerumuskan. Mending yang umum saja tanpa perlu untuk masuk ke dalam hal yang itu. Lalu kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah ajsamun nuroniyatun. Mereka adalah sosok yang diciptakan dari cahaya, yang mereka itu tidak memiliki nafsu, mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar aturan Allah. Bahkan di sini dikatakan mereka tidak dicatat amalnya karena mereka yang mencatat. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak memiliki syahwat. Itulah malaikat. Kalau misalkan di dalam Al-Quran tidak disebutkan malaikat, kita nggak perlu untuk beriman. Karena nggak ada. Tapi dalam Al-Quran disebutkan, maka kita wajib untuk beriman. Begitu juga dengan iman kepada kitab Allah, kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu berfirman, firmannya itu melalui kitab. Baik kitabnya itu adalah kitab Al-Quran yang dipegang oleh kita saat ini, ataupun kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi yang sebelumnya. Terus juga kita wajib untuk beriman kepada Rasul, kepada para Rasul. Bagaimana iman kepada para Rasul? Kita wajib meyakini Nabi yang 25. Meskipun antara kita dengan orang non-agama kita, namanya sama-sama. Ya, mereka sosoknya sebenarnya sama, cuma karena ajarannya sekarang sudah melenceng, maka akhirnya berbeda. Ya Nabi Ibrahim, ya di sana Abraham, ya Nabi Isa, di sana disebutnya Yesus. Ya, nama-namanya mirip-mirip, ya emang sosoknya sama. Itu. Kita wajib untuk meyakini itu. Yang 25 kita wajib meyakini secara personalnya. Kenapa? Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Selain 25 itu, kita hanya wajib untuk mengimani secara global. Bahwasanya selain 25, Rasul-Rasul Allah masih banyak. Tapi nanti ketika memperdebatkan satu sosok, apakah ini nabi atau bukan, nah itu mah kita tidak perlu untuk menentukan sikap. Apakah Luqman itu nabi atau bukan? Luqman kan disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi apakah dia nabi atau bukan? Kalau misalkan yang lain disebutkan, maka oke. Seperti Nabi Khidir, apakah Nabi Khidir itu nabi atau bukan? Tambah lagi sekarang sampai perdebatan apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau tidak. Itu tidak masuk ke dalam rukun iman secara personal ya. Kalau Rasul yang lain yang 25 secara personalnya kita harus mengimani dia adalah Rasul. Adam, Nabi Idris, karena disebutin Nabi Nuh, kita harus mengimani. Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, kita harus mengimani personal itu adalah Nabi. Tapi kalau orang lain selain 25 itu, kita hanya cukup umumnya saja tanpa perlu meyakini bahwasanya personal itu Nabi atau bukan. Jadi inilah yang dimaksud dengan iman kepada Rasul.
bahwasanya mereka itu Allah utus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi, ada rasul. Nabi itu berasal ya dari kata naba'a, orang yang diberikan berita. Kalau rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan risalah. Jadi bisa jadi seorang nabi adalah umat bagi seorang rasul. Karena rasul ini membawa risalah, membawa syariat. Tapi nabi ini dia hanya menjadi nabi saja, tapi tidak membawa syariat baru, dan dia mengikuti syariat yang dibawa oleh rasulnya. Begitu. Seperti nanti bagaimana ketika Nabi Isa turun? Wah, ini udah pembahasan jauh nih. Ketika Nabi Isa turun, apakah dia memberikan syariat baru atau mengikuti syariat Rasulullah SAW? Oh enggak, Nabi Isa ketika turun, beliau menjadi umatnya Rasulullah SAW. Karena tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW, berarti tidak ada lagi syariat baru selain syariat yang diberikan oleh Rasul. Meskipun yang turun saat itu adalah seorang Nabi Isa. Detailnya itu bukan pembahasan fikih. Tapi yang wajib untuk difahami, wajib untuk diyakini adalah semacam ini. Lalu kemudian wabil yaumil akhir, dan kita harus yakin bahwasanya akan terjadi hari akhirat. Hari akhirat pasti akan ada. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sering menggabungkan antara iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Dalam ayat banyak Allah menggabungkan, Allah seolah-olah melewat iman kepada Allah langsung kepada hari akhir. Yang lain kayaknya nggak dibahas. Saking pentingnya itu. Sekarang kita dengan kemajuan teknologi saat ini, sekarang kita lagi diuji. Sekarang lagi diomongin tentang Big Bang, sekarang lagi diomongin tentang black hole, tentang astronomi dan macam-macam. Dengan langit yang seluas ini, ternyata bumi kita itu nggak sendirian kan? Banyak juga planet yang bisa dihidupi gitu, bisa ditinggali. Yaitu yang memiliki besaran yang sedemikian rupa dan jarak antara dia dengan bintangnya sedemikian rupa sehingga suhunya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, pas di sini dia support untuk kehidupan. Muncul lagi, oh jangan-jangan di sana ada makhluk hidup. Oke. Terus melihat, oh ternyata bintang itu nanti dia lama-lama akan membesar terus meledak. Terus nanti mengecil lagi, bisa jadi black hole atau jadi bintang yang kecil, dwarf. Dwarf itu kecil tapi sangat padat. Oh, nanti sekian miliar tahun lagi matahari kita akan seperti itu. Terus kemudian matahari ini bisa aja seperti itu. Nanti bintang yang lain belum tentu. Kita juga berarti bisa untuk pergi dari sini ke sana. Terus nanti kiamat bagaimana bentuknya gitu? Ini kita sekarang lagi diuji tentang ini. Pokoknya kita meyakini bahwasannya hari akhir pasti akan datang. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kapan datangnya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang penting kita mah cukup untuk meyakini bahwasannya nanti semua yang ada ini akan lenyap, akan binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu di sini akan binasa seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu hari akhir. Iman kepada hari akhir juga adalah iman kepada apa yang ada setelah hari akhir. Termasuk atau dalam kaidah dalam ilmu akidah itu masuk ke dalam kategori as-sam'iyat. Perkara-perkara yang sumber pengetahuannya hanya dari wahyu. Surga, neraka, sirat, haud, haud itu telaga, terus kemudian mizan, timbangan baik dan buruk, terus kemudian kitab, kita diberikan kitab buku catatan amal di kanan atau di kiri, itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita percaya. Kalau nggak disebutin, kita nggak usah percaya. Seperti sekarang lagi rame, nanti di akhirat itu kita akan dipanggil dengan isim ruh kita sendiri.
oleh nama ruh masing-masing. Anda sudah punya nama ruh atau belum? Kela. Di dalam Al-Quran tidak disebutin. Di dalam hadis tidak disebutin bahwasanya setiap pribadi itu punya nama ruh. Dan nanti di akhirat nama ruh yang akan dipanggil sama Allah nggak disebutin. Maka nggak usah kita untuk meyakini itu, karena nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi as-sam'iyat dalam tema akidah, as-sam'iyat itu adalah hal-hal yang memang sumber pengetahuannya hanya wahyu, Al-Quran ataupun hadis. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita nggak usah percaya. Kita percaya cuma karena disebutin. Kalau nggak disebutin, maka nggak usah percaya. Itulah bil yaumil akhir, segala hari kiamat dan apa yang terjadi sampai akhir nanti, itulah yang perlu kita yakini. Termasuk juga tanda-tanda hari kiamat. Jika misalkan hadisnya itu adalah hadis sahih, terus kemudian seperti, apalagi kalau misalkan hadisnya mutawatir, seperti khobar tentang Dajjal, di akhir nanti akan ada Dajjal, di akhir nanti akan ada Imam Mahdi, di akhir nanti akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu cukup untuk diimani, tanpa perlu untuk nunjuk, tanpa perlu untuk memperkirakan. Lalu kemudian yang keenam, yaitu iman bil qadari, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup untuk meyakini bahwasannya garis hidup kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di mana, lahir di mana, wafat di mana, rezeki kita, jodoh kita itu sudah dicatat. Cukup sampai situ imannya. Karena nanti akan, kalau ini diterusin, nanti akan masuk ke dalam perdebatan akidah antara Jabariyah dan Qadariyah yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Manusia itu, apakah dia itu free will, bebas untuk memilih, atau manusia itu cuma wayang yang seluruh hidupnya itu sudah diatur sama Allah. Dia cuma tinggal menjalankan skenario. Wow. Dari zaman tabi'in orang sudah debat antara Jabariyah dan Qadariyah. Kita mah cukup untuk mengimani, pokoknya semua catatan hidup kita, semua jalan hidup kita, rezeki, kapan hidup, kapan mati, sudah dicatat oleh Allah. Cukup sampai situ. Kalau diterusin, nanti masuk ke dalam perdebatan itu yang nggak beres-beres. Itulah rukun iman. Lalu kemudian yang terakhir pada pembahasan kali ini, yang tadi saya katakan kita masuk di langkah pertama, masuk ke dalam fikih kitab Safinatun Najah ini, faslun wa makna la ilaha illallah. Maksud dari la ilaha illallah itu apa? Ai la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda, tidak ada yang disembah, bihaqqin fil wujud, apa, dalam kenyataan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu menyembah? Menyembah itu kita tunduk, kita patuh, kita merendahkan diri, itulah menyembah. Menyembah tidak hanya dalam bentuk sholat. Menyembah bisa jadi ada dalam bentuk kepercayaan. Allah yang sudah mengatur kehidupan kita. Ketika kita menyatakan saya sial gara-gara ini, hati-hati di situ, bisa jadi kita tergelincir. Kalau kita hanya melihat, oh iya kita sial karena itu, tapi tetap aja ini adalah takdir Allah, maka itu aman. Yang penting jangan sampai kita terlepas kepercayaan kita kepada Allah. Ketika kita mendapatkan khair atau ketika kita mendapatkan syar, kita meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dari menyembah. Dalam diri kita hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disembah.
ketika kita berkurban nanti Idul Adha, kita bukan memberikan sesajen bagi Allah. Enggak. Karena ya Allah kan enggak butuh makan. Dalam ayat Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah itu darahnya ataupun juga luhumuha ataupun dagingnya. Allah itu enggak butuh sajen. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan. Jadi keyakinan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya seluruh alam ini berasal dari Allah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang patut untuk disembah. Disinilah sebagian ulama akhirnya memecahkan pembahasan tentang la ilaha illallah. Ada ilah, ada Rob. Allah adalah Rob, Allah adalah yang menciptakan, yang mengatur, dan juga Allah adalah ilah, yaitu zat yang memang berhak untuk disembah. Selain Allah itu tidak boleh untuk disembah. Kira-kira seperti itu. Pada bagian selanjutnya, kitab ini langsung masuk ke dalam kitab Toharoh, membahas mengenai alamatul bulu, mengenai apa tanda baliknya seseorang. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang jika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kayaknya kelebihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, insyaallah. Nanti jangan lupa ada informasi juga. Kalau yang belum follow sosmed Fan Alim, boleh di follow di Instagramnya Fan Alim, kemudian di YouTube juga sama. Jangan lupa juga di Masjid Al-Latif di follow. Kalau ada yang belum, waduh, terlalu lama. Ini rumah kita bersama, insyaallah. Jadi Masjid Al-Latif di follow juga. Informasi kedua, kami juga Fatali membuka wakaf peralatan media untuk kalau Fatali yang buat teman-teman, saudara-saudara yang punya peralatan media yang mungkin tidak terpakai, boleh menghubungi kami nanti di belakang. Kemudian kajian bersama Ustaz Fahmi Hasan Guru, nanti pada pekan pertama setiap bulannya dan pekan ketiga insyaallah membahas mengenai fikih. Kemudian di pekan kedua dan pekan keempat, di pekan pertama saja itu, pekan pertama saja bersama Ustaz Fahmi Hasan. Kemudian di pekan kedua dan keempat ada bersama Ustaz Fahmi membahas kisah-kisah para nabi. Nah, buat teman-teman, buat sobat Talim, boleh diajak saudara, adik, dan teman-temannya untuk datang belajar di sini, insyaallah. Baik, segitu aja informasi yang bisa disampaikan. Mungkin Ustaz masih berkenan kalau ada pertanyaan. Iya boleh. Gimana ini aja? Oke. Satu aja karena sudah malu banyak kepada anak-anak juga. Satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Waalaikumsalam. Kan mazhab seueur kan, punten yang bahasa Sunda. Mun. Mazhab seueur. Nu taklim oge seueur. Kan aya nu hiji aya nu di kesehatan, aya di Al-Latif, aya nu di Dago, aya nu di ITB. Ame teu kacampur kumaha? Kan biasa wae mazhab nu ustad ieu, mazhabna ieu. Ya. Mazhab nu ustad ieu mah ieu. Ya. Campur dengan cara kepada selawas gitu, makanya orang harus tahu kan, mazhabnya naon kan, alim. Siap. Ame awas mah, ame kasarna kurang satu mazhab, gitu ya. Siap. Hatur nuhun, Kang.
Mazhab itu ada banyak, bahkan kajian di Bandung aja bisa macam-macam. Bagaimana biar kita nggak campur-campur? Gini, sebenarnya dalam bermazhab itu tidak ada aturan kita harus saklek pegang ini plek. Karena dalam mazhab Syafi'i pun ternyata tidak seluruhnya pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i digunakan dan berlaku di Indonesia. Contohnya seperti jual beli. Jual beli dalam mazhab Syafi'i harus ada ijab dan qabul. Ijab qabul itu seperti apa? Saya beli ini ya, oh iya silahkan. Atau ini saya jual kepada Anda dengan harga 10.000, ya saya terima. Kita kan sekarang nggak melakukan itu kan? Datang ke Indomaret langsung ngasih, gitu. Langsung bayar. Dia langsung menyebutin harga gitu. Kita datang ke tukang cilok, langsung Pak meser atau Pak nggak ada mal gitu. Atau bahkan cuma datang ngasih duit terus udah. Apalagi kan ada kantin kejujuran. Orangnya nggak ada yang jaga. Cuma ada barang, terus kemudian kita ngasih aja. Nggak sah itu dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Sebenarnya nggak sah. Tapi dalam mazhab Hanafi dinyatakan boleh. Jadi pertama, dalam mazhab itu tidak ada aturan seseorang. Jadi mazhab itu ya tidak ada aturan seseorang harus saklek di situ selalu begitu. Nggak ada aturan seperti itu. Karena bagi orang awam, mazhabnya adalah mazhab gurunya. Kebetulan gurunya adalah mazhab Syafi'i, ya dia bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, dalam ketika berhadapan dengan berbagai macam perbedaan yang ada, kita bisa mengikuti pendapat mana yang sesuai dengan kecenderungan kita. Ini saya maksudkan kepada orang yang memang belum memiliki kemampuan untuk menilai. Kalau orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menilai, silahkan menilai sendiri. Dalam lomba masak, ketika lomba masak, kan Bapak Ibu mungkin pernah nonton MasterChef Indonesia. Yang menjadi juri adalah ahli chef kan. Nggak mungkin orang-orang yang kayak kita yang makan di sono enak, makan di sono enak, di sana enak, jadi juri. Tapi adalah orang yang memang ahli dalam bidang masakan. Jadi kalau kasus itu kita tempelkan ke dalam fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, itu adalah hasil penelitian yang terjadi selama ratusan tahun, dilakukan oleh para ulama yang luar biasa alim, penguasaan terhadap Al-Quran, Sunnah, terus kemudian dalil-dalil yang lain, dan juga penguasaan terhadap usul fikihnya luar biasa. Itu adalah hasil masakan mereka. Kalau misalkan kita yang cuma bisa makan, kita mah tinggal milih mana yang kita mau, ini atau ini. Dengan syarat satu, tidak boleh mencari mana yang mudah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya tatabu'ur rukhas itu dilarang. Tatabu'ur rukhas itu, di mazhab Hanafi, nikah boleh nggak pakai wali. Kebetulan kita seneng sama perempuan, perempuan itu seneng sama kita, orang tuanya nggak setuju. Nikahlah tanpa wali. Cuma ngambil rukhsahnya doang. Mengambil yang mudah-mudah dari setiap madhab. Seluruh ulama sepakat bahwasanya itu dilarang. Tapi kalau kita misalkan dalam kasus ini, ternyata yang digunakan adalah madhab ini. Terus kemudian dalam kasus yang lain, ternyata madhab ini yang lebih cocok untuk digunakan di Indonesia. Yang ternyata masyarakat sudah melakukan itu, kita bisa mengambil yang itu. Kalau saya pribadi, ukuran saya apa? Ukuran saya ada dua. Yang pertama adalah kecenderungan hati.
Karena saya nggak bisa untuk menilai. Saya bukan juri, saya bukan Chef Renata, saya bukan Chef Arnold. Saya nggak bisa masak, literally nggak bisa masak. Nggak bisa menilai mana pendapat yang baik, mana pendapat yang unggul daripada pendapat yang lain. Maka yang saya lakukan adalah kecenderungan saya kemana. Meskipun saya tahu misalkan, karena Allah mentakdirkan saya sudah belajar, tahu misalkan dalam urusan membatalkan wudhu, ada yang menyatakan membatalkan, yaitu mazhab Syafi'i, dalam urusan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ajnabi, termasuk suami dan istri. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang menyatakan membatalkan adalah mazhab Syafi'i, dalilnya juga sudah tahu. Terus kemudian yang menyatakan tidak batal, mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi, dalilnya juga sudah tahu. Karena kalau mazhab Syafi'i mengambil makna tekstual ayat, au lamastumun nisa, lamastum artinya menyentuh. Terus kemudian kalau mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali menyatakan ada satu hadis Rasulullah SAW mencium Siti Aisyah sebelum sholat, terus kemudian Rasul langsung sholat tanpa wudhu lagi. Tapi hati saya nggak enak kalau misalkan bersentuhan nggak sholat lagi, bersentuhan sholat tanpa wudhu lagi. Karena pertimbangan saya bukan pertimbangan dalil, meskipun saya mengerti dalilnya. Tapi pertimbangannya adalah hati nggak tenang kalau misalkan nggak wudhu lagi. Itu. Begitu juga dengan kunut, begitu juga dengan yang lain. Meskipun ketika terjadi perbedaan, khususnya dalam bidang fikih, ya saya mah nyantai-nyantai aja. Ketika sholat di belakang yang tidak kunut, ya saya nggak kunut sendirian. Masa orang dia nggak kunut, terus kita gini sendiri kan nggak. Atau ketika dia kunut, ya tinggal kunut kan begitu. Atau bahkan ketika imam tiba-tiba sujud sahwi, kita nggak tahu alasannya apa dia sujud sahwi, kita harus sujud. Karena hadis Rasul, innama ju'ilal imam liyutamma bihi gitu. Nah, pertimbangan saya itu. Karena khususnya dalam fikih, kita nggak bahas bidang lain. Khususnya dalam fikih, yang namanya ibadah, yang kita cari adalah ketenangan dalam ibadah. Lalu kemudian pertimbangan yang kedua, saya mah pertimbangan kondisi. Ketika berpegang kepada mazhab Syafi'i ternyata sulit dalam satu kasus, maka bisa mengambil pendapat yang lain, untuk kasus itu. Seperti ketika haji ada ribuan orang langsung melakukan tawaf saat itu, yang sudah mungkin pernah merasakan atau yang belum nanti insya Allah akan merasakan. Ketika tawaf itu kan mulai dari tiang hijau, ada lampu hijau di situ. Lampu hijau itu adalah tempatnya orang desak-desakan, karena ada orang yang mau masuk, ada orang yang mau keluar, ada orang yang mau melanjutkan. Desak-desakan orang di situ. Kalau kita masih tetap pegang mazhab Syafi'i, nggak jadi-jadi itu tawaf. Baru masuk batal, keluar lagi wudhu, masuk deh, batal deh. Kalau mau menjaga, kita harus tawafnya di lantai 3. Yang jaraknya bisa jadi 2 kali lipat daripada tawaf di bawah. Wow, itu keliling gitu. Bahkan Imam Nawawi masih menyatakan ketika tawaf harus hati-hati. Di masa Imam Nawawi ada berapa ribu orang yang tawaf. Di masa sekarang sekali haji ada 2 juta, orang 24 jam rebutan masuk di situ. Maka dalam kondisi itu, karena dalam mazhab lain dinyatakan bahwasanya bersentuhan tidak membatalkan wudhu, akhirnya pakai pendapat itu. Meskipun ketika sudah keluar dari kondisi itu, balik lagi kepada pendapat yang awal. Ini, jadi memahami mazhab itu bukan seperti kita masuk keluar ormas gitu, enggak. Enggak seperti masuk keluar ormas. Ketika di sini masuk ke situ, enggak gitu sebenarnya. Tapi kasuistik. Dalam kasus ini ada yang berpendapat itu atau enggak? Kalau ada yang berpendapat itu, kita bisa mengikuti itu.
Dalam kasus ini kita bisa ada yang berpendapat itu atau enggak? Oh, kita bisa mengambil itu. Tetap dengan syarat satu tadi, enggak mengambil yang mudah-mudahnya saja. Kalau mengambil mudah-mudahnya saja, maka para ulama seluruhnya sepakat itu dilarang. Justru dengan adanya perbedaan pendapat ini, itu menjadi kemudahan bagi kita. Kenapa? Karena dalam satu kasus atau dalam beberapa kasus kita bisa mengambil pendapat pihak lain. Mengambil pendapat pihak lain yang dianggap memiliki maslahat yang lebih utama. Fatwa MUI, fatwa DSN MUI itu tidak selalu menggunakan mazhab Syafi'i. Meskipun mereka di Indonesia, meskipun mayoritas Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Tapi ternyata tidak selalu mazhab Syafi'i yang digunakan. Terkadang mengambil pendapat mazhab yang lain yang dianggap memiliki maslahat untuk umat di Indonesia. Jadi aturannya sebenarnya seperti itu mengenai ketika kita berhadapan dengan perbedaan yang lain. Lalu kemudian gimana ya? Yang penting mah kalau dalam fikih kita tinggal pegang mana yang menurut kita, mana kecenderungan kita di situ tanpa perlu untuk menyalahkan pihak yang lain. Dalam fikih mah gitu. Banyak kita memang ini saya akui di Bandung adalah masyarakatnya majemuk, heterogen, berasal dari mana-mana. Maka saya menilai pemahaman tentang perbedaan pendapat itu wajib untuk dijelaskan. Karena kita terbiasa melihat perbedaan, tapi kita tidak terbiasa diajari bagaimana menyikapi perbedaan. Ya nanti muncul kasus kayak tadi, kayak saya ketika sholat kunut subuh di tempat masjid yang nggak kunut, ternyata langsung ini kan. Padahal nggak usah sampai seperti itu. Masyarakat kita yang ke masjid loh sedikit, ternyata orang-orang yang ke masjid itu di dalam masjid masih konflik. Padahal akhirnya yang dikit, udah mana dikit terus konflik. Padahal orang yang di luar yang perlu untuk diajak ke masjid kan masih banyak. Jadi harapannya dalam masalah ini kita bisa memilih untuk mengikuti ustadz siapa. Mengikuti kajiannya ustadz siapa tanpa perlu untuk menilai bahwasannya inilah kajian yang benar dan itu kajian yang keliru. Kecuali kalau kita adalah tadi, kita sudah masuk ke dalam tahap juri. Kita sudah mengerti bagaimana ijtihad, mengerti dalil, mengerti bagaimana cara untuk menilai mana yang unggul atau yang tidak. Kalau saya mah, karena merasa kemampuan bahasa, kemampuan ijtihad, pemahaman terhadap Al-Quran dan juga sunnah, jauh berada di bawah para ulama, jadi tinggal mengikuti saja ulama yang ada di atas. Harapannya dengan ini kita bisa saling sama-sama toleran dalam urusan ibadah, dalam urusan fikih secara umum. Ngapain sih orang-orang di luar ngomongin tentang toleransi antar agama, tapi ternyata kita sesama umat Islam aja yang beda aliran nggak bisa toleran. Masjid ini pokoknya kudu kunut, anu teu kunut ulah jadi imam di dia gitu. Ataupun yang sebaliknya, harusnya jangan seperti itu. Imam kunut ya udah kita kunut aja, imam nggak kunut ya udah nggak usah kunut sendirian. Atau bahkan karena imamnya nggak kunut terus dia sujud sahwi sendirian, ngapain, dia nggak lupa kok. Jadi harusnya seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ro'i shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Imam Syafi'i berkata, pendapatku adalah benar, wa yahtamilul khata', tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata', dan pendapat selain saya itu salah. Wa yahtamilus shawab, tapi ada kemungkinan benarnya. Jadi nggak usah jadi kokoh, wah ini yang benar itu masalah. Karena dalam fikih semuanya adalah hasil ijtihad yang memang sama Rasul diberikan kesempatan untuk berbeda. Pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan sedikit menyinggung tadi yang apa yang saya katakan. Rasul membolehkan umatnya untuk berbeda.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. In uridu ilal islah, yang kita inginkan adalah islah, biar kita bisa sama-sama bareng, biar masyarakat kita selalu damai meskipun ada perbedaan pendapat fikih di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz paparkan tadi menjadi wawasan bagi kita semua. Insya Allah. Ini ada terakhir, ini pengumuman tadi agak keliru. Pekan pertama bersama Ustaz Fahmi Hasan Nugroho membahas fikih dasar. Alhamdulillah bersama beliau pekan pertama. Kemudian di pekan kedua dan keempat itu bersama Ustaz Rohidi Mufrod membahas kisah para nabi. Nah di pekan ketiga bersama Ustaz Bambang Rido itu membahas manajemen pada masa Rasulullah SAW. Belajar seperti apa? Pokoknya semua aspek dari kehidupan di masa Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tutup saja majelis kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.